penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur bahwa dalam segala hal yang kita alami, yang kita jalani dalam hidup ini, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimanapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita selalu mengucap syukur dengan segenap hati kita. Karena di balik semua tantangan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi justru kita melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati perjalanan menarik dari kehidupan satu keluarga, yaitu Zakaria dan Elisabeth. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan ini sebagai khotbah Pranatal, dan kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara bagaimana perjalanan hidup dari rumah tangga ini. Suatu perjalanan hidup yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa pelajari dan kita bisa mendapatkan teladan dari kehidupan Zakaria dan Elisabeth. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1. Dan kita baca mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan 25 secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-9, selanjutnya kita bergantian. Dan nanti di ayat yang terakhir, ayat 25, kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Oke, Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan mulai membacakannya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang akan banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar,
ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, kita baca ayat 25 sama-sama, 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Haleluya, puji Tuhan. Elisabet dan Zakaria adalah teladan dalam keimanan. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara dari segi keimanan daripada rumah tangga suami istri ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini dikatakan keduanya, ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, mereka adalah teladan dalam hal keimanan. Mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan, ketetapan dan peraturan Tuhan mereka lakukan. Tugas tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mereka lakukan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka melakukan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita oleh karena tidak ada masalah? Apakah mereka setia dalam melayani Tuhan, setia di dalam beribadah karena mereka tidak punya masalah, tidak punya persoalan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami persoalan yang besar. Mereka tidak punya anak, mereka tidak punya keturunan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah melangsungkan pernikahan, maka harapan dan kerinduan yang besar adalah memiliki keturunan. Apakah Elisabet dan Zakaria tidak berdoa memohon kepada Tuhan? Mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan. Pada waktu mereka menikah, mereka tentu berharap dalam waktu yang tidak begitu lama mereka akan memiliki anak. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan ternyata waktu berjalan terus, harapan mereka untuk punya anak tidak ada. Tidak ada lagi untuk mereka memiliki anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan pagi hari ini dengan tema keajaiban dalam kemustahilan, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana keajaiban dalam kemustahilan. Zakaria, dialah keturunan dari Harun. Dan pada waktu itu ada kelompok-kelompok daripada imam-imam ini, sebanyak 24 kelompok. Dan dia termasuk dalam kelompok Adia. Dan ketika mereka mau melakukan tugas keimaman, harus dibuang undi. Karena untuk menentukan siapa yang akan memimpin sembahyang dalam tahun ini. Dan kemungkinan besar dari antara imam-imam itu, hanya mereka dapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan memimpin persembahan ini, melakukan penyembahan di bait suci. Dan ternyata ketika diundi, maka yang dapat undi adalah Zakaria. Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat dulu keajaiban dalam kemustahilan. Yang mau kita lihat yang pertama adalah kemustahilan dulu. Kemustahilan apa yang sedang dialami oleh Zakaria dan Elisabet? Kemustahilan yang pertama bagi mereka begini: kita sudah sekian lama berdoa, tetapi jawaban doa kita tak kunjung datang. Jadi sudah tidak lagi waktunya kita berharap untuk punya anak. Karena apa? Karena kita sudah berdoa dan berdoa, dan kita berharap waktunya yang tepat untuk kita memiliki anak, tetapi ternyata tidak kunjung datang. Jadi mustahil untuk kita punya anak. Doa kita udah sekian lama, sudah kita sampaikan sama Tuhan, tapi realita masih belum sedemikian. Itu kemustahilan yang pertama. Dan kemustahilan yang kedua, bahwa Zakaria dan Elisabet sudah lanjut umur, sudah sangat tua, mustahil untuk punya keturunan.
Tidak mungkin lagi punya anak. Karena baik Zakaria maupun Elisabeth, dua-duanya sudah sangat tua. Mustahil. Itu kemustahilan. Dan kemustahilan yang ketiga, bahwa Elisabeth adalah perempuan yang mandul. Dialah seorang perempuan yang mandul. Dan pada saat itu merupakan aib bagi seorang perempuan yang sudah menikah dalam budaya Israel. Itu satu aib. Itu suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami. Jadi realitanya Bapak Ibu Saudara, baik itu Elisabeth maupun Zakaria, mereka ada dalam kemustahilan. Tidak mungkin lagi untuk punya anak. Sudah. Tidak lagi kita berdoa untuk hal itu. Tidak mungkin lagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ketika Zakaria melakukan tugas keimaman, tiba-tiba malaikat Gabriel datang menghampiri dia. Dan dia terkejut dan takut. Tetapi kemudian malaikat Gabriel berkata, jangan takut. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada dia? Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Wah, saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah dia berdoa meminta anak ketika dia melakukan tugas keimaman ini, atau dia setelah menikah, beberapa saat setelah menikah, masih memungkinkan dari segi usia untuk memiliki anak, disitulah mereka menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, dia menyampaikan doa untuk memohon keturunan anak itu bukan saat ketika dia melakukan tugas keimaman. Tidak lagi di situ Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah lanjut umurnya. Dia tidak lagi berdoa untuk hal itu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, keajaiban di dalam kemustahilan itu, bahwa dikatakan Tuhan mengutus malaikat Gabriel dan berkata, hai Zakaria, doamu telah didengar Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Elisabeth istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yohanes. Wah, ini suatu keajaiban Bapak Ibu Saudara. Dan dia sangat terkejut. Kemudian kita lihat keajaiban ini. Selain daripada Tuhan mengutus malaikat Gabriel di tengah-tengah kemustahilan yang dialami oleh keluarga Zakaria dan Elisabeth, malaikat itu melanjutkan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan menemui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini malaikat Gabriel benar-benar jelas menyampaikan segala pesan itu. Baik itu tentang seorang anak laki-laki, maupun tentang namanya adalah Yohanes, maupun bagaimana anak itu nanti setelah dia lahir, semua itu disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan jelas kepada Zakaria. Tapi kemudian kita lihat bagaimana respon tanggapan daripada Zakaria. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Apa maksud perkataan daripada Zakaria ini Bapak Ibu Saudara? Dia mau meminta tanda. Bagaimana mungkin istriku punya anak, mengandung, saya sudah tua, istri saya sudah tua. Sampai di sini Zakaria dia masih berada dalam lingkaran kemustahilan. Tidak mungkin. Padahal malaikat Gabriel sudah menyampaikan dengan jelas, tapi dia tidak percaya. Dia justru meminta tanda. Karena apa Bapak Ibu Saudara?
Karena memang secara realita tidak mungkin punya anak lagi. Makanya Zakaria berkata begitu. Bagaimana hal itu akan terjadi? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya dia meminta tanda, dan melalui malaikat Gabriel diberikan tanda kepada dia sekaligus sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaannya. Apa konsekuensi? Akibat daripada ketidakpercayaan itu sekaligus sebagai tanda untuk apa yang Tuhan mau buat kepadamu. Apa dikatakan oleh malaikat Gabriel? Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Wah, dia tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan katakan melalui Gabriel. Akhirnya dia menjadi bisu, dia tidak bisa berkata-kata. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Apakah ketidakpercayaan Zakaria membuat rencana Allah itu gagal, sehingga tidak memberikan keturunan kepada Zakaria dan Elisabeth? Karena apa? Karena Zakaria tidak percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Apakah ketidakpercayaan daripada Zakaria ini membuat rencana Tuhan itu gagal atau batal? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah dalam kedaulatannya, dia tetap melakukan apa yang telah difirmankannya. Sekalipun mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan akibatnya bagi Zakaria, dia bisu dan tidak berkata-kata sejak saat itu karena ketidakpercayaannya. Tetapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu terus berjalan dalam kehidupan keluarga ini. Biasanya mereka ada di daerah di seputar bait suci itu. Kurang lebih 2 minggu mereka ada di sana. Dan setelah itu selesai, baru dia pulang ke rumah. Dan beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Dia tidak menampakkan diri. Bapak Ibu sekarang mungkin kita bertanya, kenapa dia tidak menampakkan diri? Ini sesuatu hal yang surprise Bapak Ibu Saudara. Orang-orang tetangga-tetangganya memandang dia adalah seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan, seorang perempuan yang mandul. Tetapi Tuhan telah melakukan keajaiban dalam kehidupan Elisabeth. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Elisabeth dia mengandung. Ini adalah keajaiban. Dan kemudian dikatakan di sana, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya Elisabeth. Perbuatan Tuhan yang ajaib, perkenanan Tuhan yang ajaib telah dialami oleh Elisabeth. Inilah perbuatan Tuhan. Sekarang aibku dihapuskan di hadapan orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian tibalah waktunya, waktu bersalin, dan Elisabeth melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan Yohanes. Dan ketika para tetangga bilang, tanya dulu itu Zakaria, siapa nama anaknya? Soalnya nama Yohanes ini tidak ada dalam keluarga kita, lain namanya. Karena dia nggak bisa ngomong, maka dia meminta batu tulis, dan kemudian dia tulis di situ Yohanes. Dan saat itu dia kembali berbicara. Keajaiban dari Tuhan. Dia saksikan semua apa yang Tuhan firmankan melalui malaikat Gabriel, dan akhirnya dia berkata-kata. Yohanes dari bahasa Ibrani adalah Yohana. Yohana artinya Allah itu pemurah. Allah itu pemurah, arti dari nama Yohanes.
Oleh karena kemurahan Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet, maka Tuhan melakukan keajaiban. Dan itu Bapak Ibu Saudara adalah Maranatha, sebelum pemberitahuan akan kelahiran Yesus Kristus. Maka inilah berita yang disampaikan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keajaiban dalam kemustahilan. Bagi kita umat manusia, banyak sekali hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mau melakukan keajaiban dalam kemustahilan. Persoalan Bapak Ibu Saudara tidak sama dengan persoalan Zakaria dan Elisabet. Mungkin ada juga yang sama, bergumul dengan keturunan. Tetapi rata-rata Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya anak, sudah punya keturunan. Kita punya persoalan-persoalan lain Bapak Ibu Saudara. Persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam karir, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Sepertinya mustahil. Apalagi kita dilanda oleh pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tiba-tiba terjadi sedemikian ini Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tetap seperti Zakaria dan Elisabet, tetap setia kepada Tuhan, tetap bersekutu kepada Tuhan, tetap melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan? Sekalipun Elisabet Zakaria mengalami persoalan yang sangat besar dalam rumah tangga mereka, tetapi persoalan itu tidak menghalangi persekutuan mereka dengan Tuhan. Persoalan itu tidak menghalangi bagaimana hubungan mereka yang dekat dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak membiarkan kita putus asa dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Kita tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah terang yang sanggup menerangi kegelapan dalam kehidupan kita. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, pikiran kita sudah gelap. Kadangkala Bapak Ibu kita berkata, sepertinya sudah tidak ada jalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, Zakaria, Elisabet, mereka tetap beriman, percaya kepada Tuhan, dan mereka menemukan keajaiban dalam kemustahilan. Persoalan pergumulan apapun yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, atau yang mungkin terjadi ke depan, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam kemustahilan. Itulah sebabnya sungguh benar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan berbagai macam hal Bapak Ibu Saudara, imani sebagaimana Zakaria dan Elisabet. Jangan undur Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa Bapak Ibu. Tapi itu pergunakan sebagai kesempatan untuk membuat iman kita bertumbuh, untuk kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Tidak mungkin kita berkata Tuhan itu ajaib kalau Dia tidak mengizinkan persoalan pergumulan yang berat terjadi, dan kemudian Tuhan menolong kita dan kita berkata benar Tuhan itu ajaib, karena Dia menolong kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Ada banyak cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita Bapak Ibu Saudara, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Menurut kita terlambat, sama seperti Zakaria dan Elisabet tadi. Sudah sejak lama kita berdoa minta anak, sudah terlambat. Umur kita sudah lanjut usia, umur kita ini semua, tidak mungkin kita punya anak. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dari firman Tuhan saat ini yang kita dengarkan, dari teladan kehidupan Zakaria dan Elisabet, tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap beribadah walaupun ada tantangan persoalan Bapak Ibu, tetap datang kepada Tuhan. Amin. Dan kemudian yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sampaikan semua pergumulan kita, harapan kita dalam doa kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan pasti punya cara memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan berkata, inilah perbuatan Tuhan. Dalam persoalan pergumulan yang saya alami, Tuhan menolong saya. Inilah suatu perbuatan Tuhan, perkenanan Tuhan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kita semua punya pergumulan persoalan Bapak Ibu. Bapak-bapak kah, ibu-ibu kah, remaja kah, pemuda kah, semua punya persoalan pergumulan masing-masing.
tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat, orang-orang yang punya tantangan persoalan pergumulan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya memang kita melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tetapi ada juga akhirnya larut dalam keputusasaan. Kita sangat kasihan, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap mohon pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mampu kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam firman Tuhan sudah dicatat bahwa menjelang akhir zaman, keadaan bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, semakin banyak tantangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bencana alam, peperangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi sebagai orang beriman harus siap menghadapi hal itu, bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam kemustahilan. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan senantiasa menolong kita di berbagai keadaan yang sedang terjadi, yang Bapak Ibu alami. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Apakah tetap mau setia mengiring Tuhan walaupun banyak tantangan? Amin. Mau tetap setia beribadah, baik secara pribadi dalam rumah tangga maupun juga dalam komunitas orang-orang percaya. Itu sangat penting. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, tetap datang kepada Tuhan, karena disitulah kita dipuaskan, di situ kita dikuatkan, di situ kita diteguhkan oleh Tuhan melalui persekutuan kita, doa kita, memuji Tuhan, firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu hayati tadi nyanyian pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan itu adalah terang saat gelap kita, dan Dia adalah jalan saat tiada jalan. Kita diberi kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Jadi tetap setia kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan menolong kita, dan Roh Kudus menolong kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah keajaiban dalam kemustahilan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Baik itu di tahun 2021 ini, yang tidak beberapa lama lagi kita akan lewati, dan kemudian kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2022, yakin bahwa Tuhan melakukan keajaiban dalam kemustahilan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.